Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih mengenai sholat berjamaah. Sebelum kita masuk pada materi, jangan lupa ya, klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mengikuti materi-materi fikih yang selanjutnya. Yuk kita masuk pada materi sholat berjamaah. Bisakah teman-teman membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah al-sholatul munfaridah dan istilah yang kedua yaitu al-sholatul jamaah. Jadi, al-sholatul munfaridah secara bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Sedangkan al-sholatul jamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Paling sedikit atau jumlah terkecil dalam pelaksanaan sholat berjamaah adalah dua orang, satu sebagai imam dan yang lainnya menjadi makmum, meskipun salah satu di antara dua orang adalah anak kecil. Adapun dasar-dasar hukum sholat berjamaah, yang pertama ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 102 yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Kemudian, dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwa sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah SWT daripada sholat sendirian. Hadis riwayat semua imam hadis kecuali An-Nasai dan Abu Daud. Dalam sholat berjamaah, imam dan makmum memiliki syarat-syarat sahnya tersendiri. Adapun syarat-syarat sahnya imam, yang pertama adalah Islam. Jika diketahui imam adalah kafir, maka makmum harus mengulang sholatnya. Yang kedua, tidak hilang akalnya atau gila. Jika kegilaannya tidak permanen, maka sholat jamaah tetap sah, namun makruh hukumnya. Yang ketiga, mumayyiz atau anak yang sudah mampu membedakan dua hal yang bertolak belakang, seperti baik, buruk, dan seterusnya. Yang keempat, jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. Tidak sah makmum laki-laki mengikuti imam waria atau perempuan. Yang kelima, tidak berhadas kecil maupun besar. Yang keenam, memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Yang ketujuh, pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi sebagai makmum. Adapun syarat-syarat sahnya makmum, yang pertama adalah berniat menjadi makmum kepada imam yang ditujunya bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila atau sebab lainnya. Yang keempat, mumayyiz. Yang kelima, sahnya berjamaah dilihat berdasarkan mazhab yang dianut makmumnya. Yang keenam, makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih sedang dalam keadaan melakukan sholat qadha atau membayar hutang atas sholat yang batal atau tertunda karena sebab-sebab tertentu. Yang ketujuh, posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya. Jika barisan makmum lebih maju, maka sholatnya menjadi batal. Yang kedelapan, makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan, dan perbuatan imamnya. Yang kesembilan, mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah. Kecuali berkenaan dengan bacaan sholat, makmum wajib juga membacanya, seperti membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Ada dua istilah dalam kaitannya dengan ikutnya makmum terhadap imam, yaitu yang pertama, makmum muwafiq, dan yang kedua, makmum masbuk. Makmum muwafiq secara istilah adalah sesuatu yang selaras atau sepadan,
sedangkan makmum masbuk bermakna dasar sesuatu yang tertinggal. Dalam istilah fikih, makmum muwafiq berarti makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat pertama. Sedangkan makmum masbuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Pernahkah kita mengalami bacaan atau gerakan dalam sholat ada yang dilupakan secara tidak sengaja oleh imam? Jika kita mengalaminya, maka bagi makmum laki-laki yang mendapati kelupaan imam dalam bacaan maupun gerakan, cukup membaca Subhanallah yang bermakna Maha Suci Allah. Tetapi perlu diingat bahwa membaca Subhanallah tidak dimaksudkan hanya untuk mengingatkan imam, tetapi juga berdoa kepada Allah. Jika hanya berniat mengingatkan, maka sholat makmum tidak sah. Sedangkan bagi perempuan yang menemukan imam yang lupa bacaan atau gerakan sholat, maka cara mengingatkannya adalah dengan menepukkan tangan kanan kiri atau sebaliknya. Cara melakukannya adalah menepukkan telapak tangan bagian dalam tangan kiri ke punggung tangan kanan atau sebaliknya. Sholat berjamaah tidak hanya mendapat nikmat dari Allah SWT dengan dilipat gandakan pahalanya menjadi 27 derajat dibanding sholat sendirian. Sholat berjamaah dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita. Allah SWT mengajarkan kita melalui sholat berjamaah tentang bagaimana seharusnya menjadi pemimpin di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Perlu kita ketahui posisi imam dan makmum. Yang pertama, hukum asal sholat berjamaah adalah imam berada di depan dan para makmum, baik laki-laki dan perempuan, berdiri di belakangnya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah imam berada di tengah-tengah barisan dan tutuplah celah yang kosong." Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanan imam dengan sedikit lebih mundur dari tumitnya imam. Yang keempat, jika makmumnya adalah laki-laki dan perempuan, maka makmum laki-laki berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Yang kelima, jika makmumnya terdiri dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan seorang anak kecil, maka keduanya membuat satu barisan di belakang imam. Yang keenam, jika makmumnya perempuan atau jamaah perempuan, mereka berdiri di belakang imam dan jaraknya tidak lebih dari 3 hasta. Yang ketujuh, jika makmumnya terdiri dari seorang laki-laki, anak kecil, perempuan, dan jamaah perempuan, maka caranya makmum dewasa berdiri di sebelah kanan imam, sedangkan anak kecil berdiri di sebelah kanan atau kiri makmum bukan di belakangnya. Yang kedelapan, jika makmumnya terdiri dari sekelompok laki-laki, anak-anak kecil, waria, dan jamaah perempuan, maka barisan pertama diisi laki-laki dewasa, kemudian anak-anak dan waria, meskipun ia hanya sendiri, dan barisan terakhirnya adalah perempuan. Sekian materi sholat berjamaah pada kali ini. Semoga ilmu yang kita pelajari membawa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.